Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Luki Nadia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringseni. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. CGP membuat kesimpulan dari seluruh materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat merefleksikan diri bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui, menggunakan pemahaman barunya, memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kalimat tersebut menyeratkan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi juga melibatkan pembentukan nilai-nilai moral dan karakter yang positif pada anak-anak. Meskipun mengajarkan anak-anak tentang matematika memberikan manfaat dalam pengembangan kemampuan berhitung dan pemecahan masalah, hal yang lebih penting adalah memberi mereka pemahaman tentang hal-hal yang memiliki nilai yang sejati dalam kehidupan, seperti kebaikan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, empati, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini akan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan mengadopsi nilai-nilai yang positif dan bertanggung jawab, kita dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, adil, dan inklusif bagi semua individu. Setiap keputusan yang kita buat, bahkan yang terlihat sepele sekalipun, memiliki potensi untuk mempengaruhi kondisi lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin dalam proses pembelajaran, saya memiliki peran yang penting dalam membantu murid belajar tentang pengambilan keputusan. Berikut beberapa cara di mana saya dapat berkontribusi adalah: 1. Menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung. 2. Memberdayakan murid untuk aktif terlibat dalam keputusan. 3. Menjadi contoh yang baik dalam pengambilan keputusan. 4. Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dari pengalaman, baik yang positif maupun negatif. 5. Melibatkan murid secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, saya dapat membantu murid mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang esensial, serta menjadi dasar pembelajar yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dalam konteks kalimat tersebut, pendidikan dianggap sebagai proses mengarahkan siswa dengan memperkuat karakter dan norma-norma, sehingga mereka menjadi generasi yang memiliki nilai-nilai moral, kebajikan,
dan kebenaran untuk menghadapi kehidupan mereka. Generasi yang akan datang dipandang sebagai hasil dari pendidikan saat ini, yang sedang kita bentuk seperti menciptakan sebuah karya besar yang akan membentuk masa depan negara ini. Rangkuman kesimpulan pembelajaran, koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka terdiri dari 3 prinsip, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Arti dari prinsip-prinsip tersebut adalah memberikan teladan di depan, membangun motivasi di tengah, dan memberikan dukungan di belakang. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam 3 prinsip yang diusung oleh KHD mengenai prinsip-prinsip pendidikan. Hal ini karena seorang guru adalah figur yang menjadi teladan bagi murid dan masyarakat, sehingga dengan sadar atau tidak, guru harus memastikan dirinya dapat dijadikan panutan dan ditiru dengan berusaha membentuk nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Dengan demikian, sebagai seorang guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran, sudah semestinya menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan yang sesuai dan berpihak kepada kepentingan murid. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin, dalam hal ini seorang guru, perlu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, cerdas, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan siswanya. Seorang pemimpin juga harus menjadi contoh bagi mereka yang dipimpinnya, membangkitkan semangat, dan memberikan motivasi kepada siswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi mereka. Dalam menjalankan peran sebagai guru, seringkali guru dihadapkan pada situasi yang melibatkan dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi sulit di mana seseorang harus memilih di antara 2 opsi yang sama-sama bermoral namun saling bertentangan. Sementara itu, bujukan moral adalah situasi di mana seorang pendidik harus memilih antara tindakan yang benar atau salah dari sudut pandang moral. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pandangan Ki Hajar Dewantara tentang Lausot Pratap Triloka memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Guru menyadari bahwa di lingkungan sekolah mereka akan dihadapkan pada berbagai dilema etika dan bujukan moral. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memiliki kompetensi dan peran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pratap Triloka yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini berarti menjadi contoh yang positif, menjadi motivator, dan menjadi dukungan moral bagi murid untuk mewujudkan tujuan pendidikan Pancasila dan konsep dasar Merdeka Belajar. Sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang menantang, guru selalu merujuk pada 9 langkah dalam menguji dan membuat keputusan, sambil tetap bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri kita memiliki dampak yang signifikan terhadap prinsip-prinsip yang kita ikuti dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini terdapat 3 prinsip yang dikenal dengan pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip-prinsip yang kita pilih dalam pengambilan keputusan seringkali berhubungan dengan nilai-nilai yang dianut oleh kita.
Sebagai contoh, seorang guru yang memiliki tingkat empati yang tinggi, kasih sayang, dan kepedulian cenderung memilih prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Sebaliknya, guru yang menunjukkan integritas dan ketaatan pada aturan lebih memilih prinsip berpikir berbasis peraturan. Sedangkan guru yang reflektif dan memiliki kepekaan sosial yang kuat cenderung memilih prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Keputusan yang tepat yang diambil mencerminkan nilai-nilai positif yang kita pegang dan praktikkan. Nilai-nilai positif ini membimbing kita dalam mengambil keputusan dengan meminimalkan resiko sekecil mungkin, sambil tetap memprioritaskan kepentingan dan keberpihakan kepada peserta didik. Nilai-nilai positif seperti kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid adalah hasil implementasi dari kompetensi sosial dan emosional, termasuk kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial. Dalam mengambil keputusan secara sadar, guru mengurangi kemungkinan kesalahan dan konsekuensi yang mungkin timbul. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Materi tentang pengambilan keputusan erat kaitannya dengan praktik coaching. Coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, baik itu masalah internal maupun eksternal. Dengan pendekatan coaching, Tirta, kita dapat mengungkapkan masalah yang mendasari dan mengembangkan solusi secara terstruktur. Konsep coaching Tirta menjadi kombinasi yang ideal dengan 9 langkah konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sebagai metode evaluasi terhadap keputusan yang diambil. Dalam proses coaching, kita membantu individu yang sedang dibimbing untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dalam modul ini, kita melakukan refleksi terhadap apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat keputusan atau justru dapat menimbulkan masalah di masa depan. Modul pembelajaran tentang pengambilan keputusan ini memberikan panduan berupa paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang akan meningkatkan kecermatan dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Ketika seorang guru harus membuat keputusan, penting bagi mereka untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan mengelola aspek sosial dan emosional. Ini akan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara sadar dan berpikir penuh kesadaran, dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dan konsekuensinya. Ketika seorang guru memiliki pemahaman yang kuat serta sikap positif terhadap aspek sosial dan emosional, keputusan yang diambil cenderung menuju tujuan yang positif dan bertanggung jawab. Kesadaran akan aspek sosial dan emosional juga membantu dalam menangani dilema etika yang mungkin muncul dalam situasi pengambilan keputusan. Saat dihadapkan pada kasus yang kompleks, seorang guru akan cenderung memperhatikan perasaan murid dengan teliti dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Nilai-nilai positif seperti kemandirian, refleksi, kerjasama, inovasi, dan keberpihakan pada murid adalah hasil dari penerapan kompetensi sosial dan emosional, seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan dampak negatif yang mungkin timbul.
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dalam mempelajari studi kasus yang menyoroti masalah moral atau etika, penting bagi kita untuk memiliki kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial agar dapat mengambil keputusan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, terutama dalam menguji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut melibatkan wujudan moral yang menghadirkan pilihan antara benar dan salah, atau dilema etika yang melibatkan pertentangan antara nilai-nilai yang sejalan. Jika masalah yang dihadapi adalah bujukan moral, seorang guru harus teguh pada nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, peningkatan nilai-nilai kebajikan terutama bagi seorang guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran sangatlah penting. Guru harus bersikap tegas dalam menetapkan hal yang benar jika memang sesuai dengan keadaan, dan menunjukkan bahwa hal tersebut salah jika berada dalam konteks kesalahan. Melalui penerapan 9 langkah pengujian keputusan, seorang guru akan mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam dirinya, yang mungkin berkonflik dengan nilai-nilai yang dianut. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang dihasilkan melalui proses langkah-langkah yang sesuai akan menghasilkan keputusan yang minim resiko, terutama ketika masalah yang diidentifikasi telah jelas apakah termasuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral. Ketika kasus yang dihadapi melibatkan pilihan antara yang benar dan yang salah, atau dikenal sebagai bujukan moral, maka penting untuk menentukan kebenaran tanpa keraguan. Namun, jika kasus yang dihadapi adalah dilema etika yang melibatkan pertentangan antara dua pilihan yang sejalan dengan nilai-nilai yang berbeda, maka keputusan yang diambil tanpa analisis yang baik dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan paradigma dalam menghadapi dilema etika dan kemudian menganalisis prinsip-prinsip pengambilan keputusan hingga pada pengujian keputusan menggunakan 9 langkah. Keputusan yang diambil juga perlu diuji secara legalitas untuk memastikan bahwa tidak melanggar hukum serta diuji apakah sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai yang dianut. Bahkan perlu dilakukan pengujian terhadap respon publik yang mungkin muncul jika keputusan tersebut dipublikasi di media massa. Dengan melakukan pengujian yang komprehensif, keputusan yang diambil tidak hanya akan minim risiko, tetapi juga akan efektif, dilihat dari dukungan dan penerimaan dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga hal ini akan berdampak positif pada kondisi lingkungan yang menciptakan suasana kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam konteks dilema etika, pada dasarnya segala keputusan yang diambil dapat memiliki dasar moral yang dapat dibenarkan. Namun, dalam proses pengambilan keputusan, seringkali kita dihadapkan pada tantangan seperti adanya pola pikir yang telah menjadi budaya di kalangan anggota sekolah yang sulit untuk diubah. Meskipun perubahan dalam pola pikir tersebut dianggap perlu karena tidak sejalan dengan nilai-nilai kebajikan tertentu. Namun, untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi kita untuk memperhatikan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Pertama, kita perlu mempertimbangkan hasil akhir dari keputusan yang kita ambil dengan memperhatikan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Selanjutnya, kita juga harus mempertimbangkan peraturan atau aturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, yang dikenal sebagai prinsip berbasis peraturan atau rule-based thinking. Terakhir, kita harus menciptakan lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berbasis rasa peduli atau care-based thinking.
Dengan memperhatikan ketiga prinsip ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda? Keputusan yang diambil dalam konteks pembelajaran akan mempengaruhi pendekatan pengajaran yang diterapkan. Misalnya, jika seorang guru memutuskan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kebutuhan individu peserta didik dipertimbangkan secara menyeluruh. Hal ini akan membawa pada terwujudnya pembelajaran yang membebaskan bagi murid-murid. Ketika seorang guru memilih untuk menggunakan permainan atau kegiatan awal yang menyenangkan, ini menunjukkan bahwa guru tersebut memilih untuk memberikan kebebasan kepada murid-murid dengan cara membuat pembelajaran menjadi lebih menghibur. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang paradigma pengambilan keputusan, termasuk konsep jangka panjang versus jangka pendek. Ketika menghadapi situasi tertentu, seorang pendidik perlu melakukan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan peserta didik. Ketidakmampuan memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dalam pengambilan keputusan dapat berpotensi merugikan perkembangan dan kesuksesan anak-anak di masa depan. Oleh karena itu, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu melihat lebih dari sekedar dampak jangka pendek dan juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan merupakan suatu keterampilan yang esensial bagi seorang guru dan seharusnya terinspirasi oleh filsafat Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Proses pengambilan keputusan harus tercermin dalam budaya positif dan mengikuti alur bagja untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat atau well-being. Dalam konteks ini, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk membimbing murid menuju pencapaian tujuan pendidikan Pancasila. Seiring perjalanan menuju tujuan tersebut, seringkali guru dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral. Maka dari itu, panduan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sangat diperlukan agar keputusan yang diambil selalu mengedepankan kepentingan murid demi mewujudkan konsep merdeka belajar. Dalam melakukan proses pengujian keputusan, kegiatan coaching dapat memberikan dukungan yang penting untuk mengoptimalkan penelusuran potensi atau informasi yang diperlukan. Melalui coaching akan tercipta analisis dan pengujian yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan yang bertujuan untuk membimbing murid dalam mengembangkan potensi alam dan zaman mereka, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jika keputusan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut mengutamakan kepentingan murid. Dengan demikian, keputusan yang diambil mampu memerdekakan murid sambil tetap memperhatikan batasan yang jelas. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam modul ini. Dalam konteks dilema etika benar versus benar, situasi tersebut terjadi ketika seseorang dihadapkan pada pilihan antara dua opsi yang moralitasnya sama-sama benar, namun saling bertentangan. Sedangkan dalam bujukan moral benar versus salah, situasi tersebut terjadi ketika seseorang harus memilih antara tindakan yang benar dan yang salah.
Ada 4 paradigma pengambilan keputusan yang terdiri dari 1. Individu versus masyarakat. Dalam paradigma ini terdapat konflik antara individu yang berdiri sendiri dan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu tersebut juga menjadi bagian darinya. Konflik ini juga bisa terjadi antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain, atau antara kelompok kecil dengan kelompok yang lebih besar. 2. Kebenaran versus kesetiaan. Paradigma ini mempertimbangkan konflik antara kejujuran dan kesetiaan yang seringkali menjadi nilai yang saling bertentangan dalam situasi dilema etika. Dalam hal ini, seseorang perlu memilih antara berbicara jujur berdasarkan fakta atau mempertahankan kesetiaan terhadap profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat. 3. Keadilan versus kasihan. Dalam paradigma ini terjadi pertentangan antara penerapan aturan secara ketat dan membuat pengecualian berdasarkan rasa kasihan dan kebaikan hati. Seseorang harus memilih antara memperlakukan keadilan dan kesetaraan untuk semua atau menunjukkan belas kasihan dan empati kepada individu tertentu. 4. Jangka pendek versus jangka panjang. Paradigma ini mempertimbangkan pilihan antara keputusan yang terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa depan. Ini bisa terjadi dalam konteks masalah sehari-hari atau dalam skala yang lebih besar seperti masalah global seperti lingkungan. 3 prinsip pengambilan keputusan yang terdapat adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Suatu ketika saya mengalami kesulitan di mana salah seorang murid saya terlambat datang ke sekolah karena berhenti untuk membantu seseorang yang terjatuh di jalan. Saya menganggap kejadian ini sebagai sebuah dilema moral, karena meskipun murid tersebut melanggar aturan sekolah dengan keterlambatannya, namun di sisi lain tindakannya membantu orang lain yang membutuhkan dianggap tindakan yang baik dan benar. Dalam situasi tersebut, saya memutuskan untuk mengizinkan murid tersebut masuk ke kelas. Tetapi saya juga memberikan peringatan bahwa jika menghadapi situasi serupa di masa depan, dia sebaiknya menghubungi teman atau guru untuk meminta izin terlebih dahulu. Keputusan ini berbeda dengan pendekatan yang biasanya saya gunakan, karena sebelumnya saya tidak terbiasa dengan langkah-langkah formal seperti yang diajarkan dalam modul ini. Sebagai gantinya, keputusan saya saat ini hanya didasarkan pada intuisi pribadi saya. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Bagi saya, hasil dari mempelajari modul ini adalah bahwa saya akan menjadi lebih hati-hati dan berpikir secara mendalam ketika mengambil keputusan. Dengan tujuan mengurangi resiko yang terkait dengan keputusan yang saya buat, saya akan menggunakan langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang diajarkan dalam modul ini untuk menganalisis situasi yang perlu saya selesaikan, sehingga saya dapat menghindari resiko yang berpotensi besar dan menciptakan suasana yang aman, nyaman, kondusif bagi semua pihak yang terlibat. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang individu, penting bagi saya untuk mempelajari modul ini guna mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara reflektif, kritis, dan terbuka dalam mengevaluasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam proses pengambilan keputusan. Sementara sebagai seorang pemimpin, modul ini memiliki kepentingan bagi saya karena memungkinkan saya untuk belajar cara membuat keputusan yang memperhatikan kepentingan murid, memegang tanggung jawab, dan berdasarkan pada nilai-nilai moral universal. Dengan memahami dan mengikuti langkah-langkah 9 pengujian dan pengambilan keputusan, saya akan dipandu dalam menganalisis suatu dilema etika atau konflik moral yang mungkin timbul.
Demikian koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.